Yo, balik lagi ke channel The Rip sama gue Niko. Hari ini kita bakal bahas mengenai satu teori konspirasi, yaitu teori telur, bukan telung, telur ya. Di sini kita bakal bahas apa sih itu teori telur, dimana teori ini yang bakal ngejelasin kita mengenai dua pertanyaan paling penting di dalam kehidupan. Yang pertama, apa itu arti hidup? Dan kedua, apa yang bakal terjadi setelah kita meninggal? Penasaran kan? Ayo, mari kita bahas. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Andy Weiss, seorang filsuf yang berusaha menjelaskan teori menggunakan Socrates dialog. Dimana di dalam teori telur ini, dia menceritakan pengalaman seseorang yang meninggal karena kecelakaan kendaraan, dan dia bertemu dengan seseorang atau sesosok yang bisa kita katakan Tuhan. Pastinya kalau kita di posisi orang ini yang meninggal karena kecelakaan itu, pasti kita bakal bertanya-tanya nih setelah kita bertemu makhluk itu, apa sih yang terjadi? Atau mau bagaimana abis ini? Itu mungkin pertanyaan yang orang ini tanyakan ke makhluk terestrial itu. Dan makhluk ini tuh berusaha buat jelasin dan kasih tahu dia penjelasan mengenai arti kehidupan. Dan jawabannya ini bakal bikin kontroversial untuk semua agama yang ada di bumi ini. Karena mungkin bisa dibilang nggak masuk akal. Pokoknya abis ini kalian bakal dengar-dengar hal-hal yang benar-benar bikin otak kalian ngeleleh dah. Gue juga sendiri pas bacanya juga bingung. Kenapa sih Andy Weiss ini bisa ngasih teori telur ini? Bahwa semua orang yang telah meninggal itu sebenarnya melakukan reinkarnasi pada akhirnya. Dia akan membawa semua pengetahuan yang ada di dalam kehidupan sebelumnya, pengalaman yang dia bawa juga, dan juga kenangan yang dia bawa. Tapi semuanya itu bakal dilupain, karena itu emang grand design-nya dari kehidupan infinite ini. Dia menjelaskan bagaimana hidup itu adalah sebuah ciptaan yang cantik dan kompleks yang gak bisa kita manusia mengerti. Dan pemikiran manusia itu masih relatif sangat-sangat kecil dari potongan-potongan yang luar biasa banyaknya ini. Dan itu yang bikin manusia tuh gak bisa mengerti apa artinya itu hidup. Wah, ini juga gila sih selanjutnya. Selanjutnya Tuhan itu juga menjelaskan bahwa konsep waktu yang ada itu benar-benar beda. Kita mungkin manusia pahami bahwa konsep waktu itu linear, dari A, B, C, D. Tapi sebenarnya jalannya nggak seperti itu, bahwa sebenarnya ada konsep di atas waktu yang sama jawabannya, kita nggak bakal ngerti pokoknya. Dan kita itu punya perspektif yang masih terbatas. Itu mungkin yang bikin kita nggak ngerti konsep waktunya Tuhan tuh seperti apa. Dan juga sebenarnya kita itu melakukan reinkarnasi di berbagai macam kehidupan di ruang dan lingkup waktu yang berbeda. Misalnya, bisa jadi Anda reinkarnasi di waktu tahun 1940 misalnya. Waktu Anda jadi tentara di Perang Dunia II. Dan Anda juga reinkarnasi mungkin menjadi dosen di tahun 1983. Dan bisa jadi juga Anda jadi presiden di tahun 1982. Wow, sangat bingung kan? Lalu setelah dijelaskan pernyataan seperti ini, orang itu tuh bertanya kepada Tuhan, sebenarnya berarti agama Buddha dan Hindu adalah agama yang benar dong di antara agama-agama lain. Tapi Tuhan menjawab bahwa semua agama itu benar dengan caranya tersendiri. Lalu dia juga punya pertanyaan kedua, di mana menurut dia bisa jadi kita berinteraksi dong dengan reinkarnasi kita di waktu yang sama. Misalnya di saat kita berinteraksi dengan orang lain yang bisa dibilang itu adalah kita sendiri. Dan Tuhan jawab bahwa pernyataan orang itu adalah benar adanya. Kita berinteraksi dengan kita sendiri di dunia ini. Dan emang alam semesta ini sebenarnya dibuat hanya untuk kita. Didesain hanya untuk kita bertumbuh, untuk kita berkembang, untuk menjadi suatu realitas infinite. Atau bisa dibilang untuk menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kehidupan reinkarnasi ini membuat kita semakin bertumbuh dan berdewasa untuk menjadi Tuhan. Dan hal itu berarti kehidupan yang kita jalanin sekarang hanyalah sebuah telur yang menunggu
kapan waktunya dia menetas. That's it. Itu aja teori dari gua. Teori telur yang sangat membingungkan ini benar-benar menjadi kontroversial ya. Benar-benar orang-orang masih banyak pertanyaan sebenarnya pernyataannya Andy Weiss ini itu make sense gak sih, atau banyak juga yang setuju, banyak juga yang kontra. Jadi itu kita pahamin sendiri aja dengan pengetahuan kita. Dan thank you banget udah nonton videonya kali ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe untuk stay tune dengan video-video atau konten-konten kita selanjutnya. Oke, Nico out di sini. Yo.